Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Indrani Rahmalia, G1521802441 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Pemodelan Cluster-wise Sebaran 2D serta aplikasinya pada Statistical Downscaling yang dibimbing oleh Bapak Dr. Agus Muhammad Soleh SSI-MT dan Bapak Dr. Bagus Sartono MSI. Berikut ini outline yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, di mana di dalamnya ini tercakup mengenai latar belakang penelitian serta tujuan penelitian. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai metode penelitian, di dalamnya tercakup mengenai data serta prosedur analisis. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada simpulan dan saran. Memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah berawal dari curah hujan yang merupakan salah satu elemen pada iklim yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas manusia. Karena sebagian aktivitas manusia ini dipengaruhi oleh curah hujan. Curah hujan juga berpengaruh terhadap perubahan cuaca. Perubahan cuaca sendiri dapat mengakibatkan dampak buruk. Salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap dampak buruk perubahan cuaca adalah sektor transportasi. Pada sektor transportasi inilah informasi mengenai curah hujan diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap jalan atau tidaknya transportasi tersebut. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dampak buruk tersebut dapat dilakukan dengan pendugaan curah hujan. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memprediksi curah hujan adalah teknik statistical downscaling. Teknik statistical downscaling ini membentuk model statistik yang menghubungkan antara variabel berskala besar dengan variabel berskala kecil. Pada variabel berskala besar yang dimaksudkan adalah data luaran GCM, sedangkan variabel dengan skala kecil adalah data lokal BMKG. Pada umumnya, data luaran GCM ini terdapat hubungan antar peubah atau multikolineritas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah multikolineritas ini dengan elastic net. Elastic net ini merupakan kombinasi antara lasso dengan gulut, di mana lasso bekerja dengan cara menyusutkan koefisien dan melakukan seleksi model, sedangkan pada gulut bekerja dengan cara menyusutkan koefisien. Sedangkan pada variabel berskala kecil atau data lokal BMKG ini memiliki data curah hujan dengan rentang lebih besar atau sama dengan 0, sehingga sebaran 2D dapat digunakan. Salah satu sebaran 2D ini merupakan salah satu sebaran dari keluarga eksponensial. Sedangkan salah satu metode untuk melakukan pendugaan curah hujan ini yaitu dengan metode cluster-wise atau regresi gerombol. Regresi gerombol ini menyatukan analisis gerombol ke dalam kerangka regresi. Algoritma yang ada yaitu algoritma pertukaran, di mana masing-masing amatan akan berpindah dari gerombol 1 ke gerombol 2, kemudian dicari masing-masing galatnya sampai menghasilkan jumlah kuadrat galat paling minimum. Berikut ini penelitian yang serupa yang pernah dilakukan, yaitu pada tahun 2016 oleh Saleh et al. Statistical downscaling dengan menggunakan distribusi gamma pada peubah respon untuk memprediksi curah hujan bulanan. Permatasari melakukan penelitian statistical downscaling pada tahun 2017 dengan menggunakan elastic net dan sebaran gamma pada peubah respon untuk pendugaan curah hujan bulanan. Pada tahun 2018 dan 2020, cluster-wise sudah mulai dilakukan penelitian oleh Victor et al. Dan Safruddin et al. Pada tahun 2018 oleh Victor et al., cluster-wise dilakukan untuk pendugaan curah hujan bulanan. Sedangkan pada tahun 2020, Safruddin et al., cluster-wise dengan menggunakan sebaran gamma dan normal pada peubah respon. Akan tetapi pada tahun 2020 oleh Safruddin ini belum dilakukan prediksi terhadap data curah hujan, hanya melakukan pemodelan cluster-wise. Sehingga
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan serta mengaplikasikan metode cluster-wise dengan sebaran 2D pada statistical downscaling dengan regularisasi elastic net di Jawa Barat sehingga dapat digunakan untuk prediksi. Data yang digunakan yaitu data GCM sebagai peubah X dan data curah hujan lokal sebagai peubah Y. Data GCM dengan ukuran 6x6 maka akan ada 36 peubah X, sedangkan data curah hujan lokal didapatkan dari data BMKG. Data yang digunakan yaitu mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2019 pada pos hujan Bogor, Citeko, Jatiwangi, dan Bandung. Berikut ini merupakan contoh ukuran domain 6x6 grid pada pos hujan Bandung. Dapat dilihat kotak hitam di tengah yaitu pos hujan Bandung dengan ukuran domain 6x6 grid sehingga akan ada 36 peubah X. Kemudian selanjutnya ada prosedur analisis data. Pada prosedur analisis data ini yang pertama dilakukan yaitu pembagian data training dan data testing. Pada data training proporsinya ada 80% dan pada data testing 20%. Setelah dilakukan pembagian data training dan data testing, selanjutnya itu dilakukan pemodelan cluster wise. Pada proses pemodelan cluster wise ini terjadi algoritma cluster wise dan juga elasticness secara bersamaan. Kemudian setelah pemodelan cluster wise akan didapatkan model baru dan gerombol baru dengan anggota gerombol yang baru. Model baru inilah yang nantinya akan digunakan pada data testing untuk memprediksi data respon sehingga menghasilkan nilai RMSEP. Pada penelitian ini terdapat dua kajian. Yang pertama yaitu kajian simulasi dan yang kedua adalah kajian aplikasi. Pada kajian simulasi terdapat 3 skenario, yaitu yang pertama data dibangkitkan dari sebaran normal gerombol 1, normal gerombol 2. Kemudian skenario kedua data dibangkitkan dari sebaran 2D gerombol 1, normal gerombol 2, dan yang terakhir skenario yang ketiga yaitu data dibangkitkan dari sebaran 2D gerombol 1 dan 2D gerombol 2. Dengan nilai parameter yang berbeda didapatkan pada data simulasi normal. Untuk nilai akurasinya yaitu 91,89 dan 93, sedangkan untuk nilai RMSEP-nya adalah 1,05 dan 1,03. Pada data simulasi ini data bangkitan normal akan diduga dengan model 2D gerombol 1, 2D gerombol 2, normal gerombol 1, normal gerombol 2, dan 2D gerombol 1, normal gerombol 2 atau TN. TN ini merupakan 2D gerombol 1, normal gerombol 2. Pada simulasi untuk pembangkitan normal ini menghasilkan nilai akurasi maupun RMSEP yang terbaik ketika data bangkitan normal diduga dengan model normal, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma cluster wise yang digunakan ini sudah mampu melakukan penggerombolan dengan baik. Kemudian pada skenario yang kedua dan yang ketiga data dibangkitkan dari 2D normal dan menghasilkan nilai akurasi dan RMSEP yang terbaik ketika data tersebut juga dilakukan prediksi dengan pendugaan model 2D normal. Pada skenario ketiga, data dibangkitkan dengan sebaran 2D gerombol 1 dan gerombol 2. Itu akan menghasilkan nilai akurasi dan RMSEP yang terbaik ketika data itu diduga juga dengan menggunakan sebaran yang sama, sehingga dari sinilah hal tersebut menunjukkan bahwa algoritma clusterasi ini sudah mampu melakukan penggerombolan dengan baik. Kemudian masuk ke dalam kajian kedua yaitu mengenai aplikasi data. Berikut ini merupakan analisis deskriptif mengenai
data aplikasi yang digunakan. Untuk persentase jumlah data, untuk Bogor ini ada 78,7, sedangkan Jatiwangi itu ada 99,5. Artinya ini data setelah dilakukan cleaning data, dihilangkan yang missing, didapatkan untuk yang Jatiwangi ini hanya terdapat sedikit data missingnya dibandingkan dengan Bogor. Mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Kemudian selanjutnya ada eksplorasi data. Yang pertama ada sebaran curah hujan mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2019 pada pos hujan Bogor, Citeko, Jatiwangi, dan Bandung. Pada pos hujan Bogor ini berbeda dengan pos hujan lainnya karena pada pos hujan Bogor ini rata-rata data itu tidak rata-rata diagram kotak garisnya ini tidak mendekati 0, sedangkan pada Citeko, Jatiwangi, Bandung ini pada rata-rata pada bulan Juni, Juli, Agustus, September ini curah hujan itu sangat rendah dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Berikut ini hasil akhir RMSEP, hasil rataan RMSEP. Hasil RMSEP ini didapatkan dari data testing 20% dengan dilakukan dengan dilakukan 100 kali pengulangan, maka akan didapatkan rataan RMSEP seperti pada tabel. Yang pertama yaitu untuk Bogor itu menghasilkan nilai rataan RMSEP kecil untuk 3 gerombol dengan 17,1111. Kemudian yang kedua untuk pos hujan Citeko dengan jumlah gerombol 2 dengan nilai rataan RMSEP 14,86, dan untuk Jatiwangi dengan nilai rataan RMSEP 15,26 dengan jumlah 3 gerombol. Pada pos hujan Bogor, jumlah gerombol yang paling baik adalah 2 gerombol dengan rataan RMSEP 14,33. Jika dilihat dengan penggerombolan 2 gerombol, 3 gerombol, 4 gerombol ini menghasilkan nilai RMSEP yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tanpa penggerombolan. Berikut ini merupakan hasil sebaran dari 100 kali ulangan RMSEP. Untuk Bogor ini memiliki rentang yang paling panjang, yaitu mulai dari rataan RMSEP 16,55 sampai dengan 17,97. Sedangkan untuk Citeko ini memiliki rentang nilai RMSEP mulai dari 14,83 hingga 14,88. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu aplikasi pengembangan regresi gerombol dengan sebaran 2D pada curah hujan harian Bogor, Citeko, Jatiwangi, dan Bandung menghasilkan nilai RMSEP lebih kecil jika dibandingkan dengan tanpa regresi gerombol. Adapun nilai RMSEP untuk pos hujan Bogor 17, adapun nilai rataan RMSEP untuk pos hujan Bogor 17,11, pos hujan Citeko sebesar 14,86, dan untuk pos hujan Jatiwangi sebesar 15,26, dan untuk pos hujan Bandung sebesar 14,33. Maaf, ini tidak ada persentasenya karena nilai tersebut merupakan nilai RMSEP, sehingga oleh karena itu metode ini cukup baik dalam membentuk gerombol dengan sebaran 2D. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu pada penelitian ini telah dilakukan pengembangan dengan mencari prediksi curah hujan, akan tetapi masih perlu dilakukan pengembangan regresi gerombol dengan menggunakan sebaran lainnya atau sebaran 2D lainnya seperti 3D gamma, Gaussian, ataupun Poisson. Terima kasih.
Mungkin cukup sekian presentasi hasil penelitian saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.